Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Nah, jadi guys, hari ini aku mau ngasih kabar buruk ya. Pagi hari ini tiba-tiba cana pulceranya udah hilang aja guys. Ini bener-bener bingung banget. Aku kira awalnya sembunyi guys di tanaman, tapi tiba-tiba aku nggak nemu apa-apa guys. Dan sebelum aku videoin, aku udah nyari-nyari sih. Cuman ya nggak nemu gitu. Nih, bener-bener kosong ya, hening banget. Aduh, kok bisa ya? Nah, jadi untuk tutupnya itu udah rapet guys menurutku. Cuman memang sebelumnya nggak ada keratobak ini sebagai pemberatnya guys. Nah, nih, ini kalau kita lihat cek di belakang nggak ada tanda-tanda basah gitu loh guys. Jadi bener-bener entah hilang apa gimana ya. Nih, nggak ada tanda-tandanya gitu guys. Kalau misalkan baru kabur gitu kan pasti ada kayak basah-basah airnya gitu ya. Kalau kita cek di belakang, nah biasanya kalau Cana itu kan loncatnya cenderung kayak ke belakang gitu kan, atau mungkin ke depan. Nah, sekarang kita cek di belakangnya guys, apakah ada bekas kayak jasadnya gitu, atau mungkin sekedar cipratan airnya. Biasanya pasti ada bekasnya guys. Cuman kalau kita cek di sini, sepertinya nggak ada tanda-tanda sih guys nih. Coba aku cek ya. Nah, ntar aku zoom nih. Nah, nggak ada apa-apa guys. Jadi kayak bener-bener nggak ada jejak gitu. Oke, kita sekarang ngecek ya di bagian depan nih. Kita cek dari sisi depan, juga nggak ada tanda-tanda gitu guys. Kayak mayat atau jasadnya gitu itu nggak ada. Nah, sekarang kita geser di sini di tempatnya cacing. Nah, kita cek di sini juga nggak ada apa-apa sih guys. Nih, tuh kan, cuma ada kertas, terus ya udah nggak ada apa-apa, kosong gitu. Nah, kalau kita cek di sini juga nggak ada. Kan takutnya cananya loncat-loncat gitu ya. Nah, takutnya kejebak gimana gitu kan. Tuh, nggak ada apa-apa guys. Aku bener-bener bingung banget. Aduh, aduh. Sedangkan kalau kita cek di bagian sini ya juga nggak ada kayaknya ya. Nih, tadi aku udah cek sih sebelum aku videoin. Jadi ini aku sekalian nyari lagi, memastikan, sekalian nunjukin ke kamu guys. Sekarang kita cek di bawah ruang keluarga. Di sini ada, wah, ada kucing. Lu pet. Nah, aku nggak tahu ya, karena di sini banyak kucing, mungkin awalnya jatuhnya deket akuarium, tapi karena mungkin dibawa kucing atau dimain-mainin, malah menjauh mungkin ya. Ya, sekarang kita cek di bawah TV guys. Nih, di bawah TV juga nggak ada apa-apa ya. Nih, aku cek ya, nggak ada apa-apa. Jadi bener-bener tanpa jejak nih. Atau kita cek di belakang kulkas ini guys. Nah, siapa tahu ya, si cananya ini ada di belakang kulkas. Tapi kalau kita cek sih nggak ada guys. Nah, sekarang kita cek apakah si cana pulceranya ini ada di peralatan sini. Nah, itu juga nggak ada guys. Tuh. Atau di bawah akuarium si sebek dan tank belut guys, sama kengiskan. Juga nggak ada ya. Mungkin kita geser point of view-nya di sini. Juga nggak ada ya, kayak gumpalan-gumpalan jasad atau apa itu juga nggak ada. Bahkan kepala, ekor nggak ada apa-apa guys. Bener-bener no clues ya, nggak ada jejak ya. Ini benar-benar kosong. Atau di sini juga nggak ada. Aduh, aku benar-benar bingung banget. Kalau di sini tadi udah aku cek, itu nggak ada. Setelah aku lihat-lihat dan pikir-pikir, kayaknya ini tutupnya masih meninggalkan celah guys. Nih, kalau di bagian sisi depan dan belakang itu masih ada celahnya. Mungkin itu yang jadi tempat si cana pulseranya itu buat kabur ya. Ini mungkin kita harus bagusin lagi nih. 5 hours later. Jadi tadi aku udah nyoba-nyoba nih untuk bikin tutup si ikan cana pulcera ya, ketimbang yang sebelumnya nih. Ini aku pakai bekasnya tutup sebelumnya. Nah, jadinya kayak gini guys. Ini lumayan rapat ya nih. Udah diikat dengan kabel tis, terus sampingnya ini gabus gitu, ya kan? Nih, samping gabus. Dan tengahnya baru nih, apa namanya, kawat mesh grill ya, supaya dia itu bisa nafas, terus lampunya bisa masuk ke dalam akuariumnya. Nah, ini aku lagi guntingin kabel tisnya supaya nggak
kayak terlalu rame dan terlalu ngeribetin gitu ya. Kalau ada kabel tis yang ke atas-atas gitu kan udah jelek ya kan, terus mengganggu ntar kalau kegeser-geser ya. Nah itu harus digunting guys. Nah karena takutnya si cana itu kuat, jadi aku pakai batu kayak gini, terus dilapisi plastik guys. Nah untuk apa plastiknya? Bentar, sabar dulu ya. Jadi ini aku iketin dulu plastiknya. Nanti aku jelasin kenapa kok dibungkus plastik gitu ya. Aneh-aneh aja bang gitu. Jadi ya pasti ada maksudnya guys. Ini aku bener-bener mikir keras ya dari tadi ya. Gimana caranya bikin tutup yang aman buat si cana. Terus dari segi berat juga kuat ya. Terus bisa dinikmati juga. Jadi ada celahnya untuk lampunya itu masuk ke dalam akuarium guys. Supaya kita bisa ngelihat juga gitu. Percuma kan kalau misalkan ketutup. Nah ini. Oke. Kurang satu lagi guys nih. Ikatnya gampang aja. Simpul apa namanya? Yang mungkin anak pramuka boleh banget tulis di komen. Ini ikatnya ikat namanya apa guys? Aku benar-benar nggak tahu ya. Pokoknya diikat gini aja. Oke, sip. 4 batunya udah aku masukin plastik guys. Jadi plastik yang buat aku bungkus si batunya itu fungsinya untuk menahan ya si batunya supaya nggak kemana-mana ya. Jadi ketimbang kita ngikat batunya sulit banget ya Pak, karena batu itu keras loh ya. Jadi kita bungkus pakai plastik, terus plastiknya ini kita ganjal ya nih, kita ikat pakai kabel tis ya. Jadi dia itu nggak kemana-mana gitu, mungkin agak gerak-gerak dikit tapi aman lah ya guys. Jadi tutupnya ini udah aku pasang, dan setelah aku coba nih ternyata bener guys, cukup rapat ya. Dan kalau soal kuat atau enggak nih, styrofoamnya ini udah ketahan sama batu. Jadi kalau cananya agak berontak gitu masih ketahan sama batunya guys. Selain itu di tengahnya aku pakai kawat Mars Grill warna hijau. Kenapa? Karena supaya si cahayanya ini bisa masuk ke dalam tank atau akuarium. Karena pada akhirnya ya tanknya itu untuk dinikmati gitu, supaya bisa dilihat ya pakai lampu. Setelah itu guys, kita sifon ya kotoran di bak ikan gapi ini ke kontainer tampungan ya. Nih ini aku sedot kotorannya gitu. Jadi ikan gapi ini emang harus disifon setiap 3 hari sekali ya. Jadi supaya dia itu menjaga gak kotor ya kan, airnya selalu terjaga kualitasnya. Jadi penting banget lah ya buat kamu yang pelihara gapi atau mungkin budidaya juga ya ikan gapi, itu penting banget untuk disifon kayak gini. Jadi ini aku sekalian tunjukin. Oh ya, mungkin buat kamu yang nanya, ini alat sifonnya beli di mana? Ini aku beli di Tokopedia guys ya. Kamu bisa cek aja sifon. Kalau aku sih belinya di Fiskinian guys. Kamu bisa cek di Tokopedia-nya aja lah. Hasilnya kayak gimana bang? Nih, kamu lihat aja sendiri. Jadi kita cukup nyedot-nyedot gini. Dasarnya pun udah kayak langsung bersih gitu loh guys. Nih, kita tinggal sedot-sedot-sedot ya. Asalkan memang jangan sampai nyedot sesuatu yang terlalu besar. Takutnya malah bikin sumbat si alat sifonnya ini guys. Terus kalau mau pindah bak gimana bang? Nah, itu kita tinggal pindahin aja gitu si sifonnya. Cuman sebelum kita pindahin tadi, itu aku rapetin dulu guys nih. Merah-merahnya rapetin. Kalau udah pindah bak, baru aku buka lagi kayak gini. Nah setelah itu pastiin airnya ini udah ngalir ke bawah nih. Kalau udah ngalir ya pastiin udah ngalir nih. Kalau udah ngalir berarti tandanya si sifonnya ini udah nyerap ya, atau nyedot si air dari baknya ini. Kalau udah ya tinggal sedot aja kan nih. Pastiin sedotnya pelan-pelan dan hindari apa namanya objek atau benda-benda yang terlalu besar yang bisa bikin alat sifonnya ini tersumbat. Karena kalau tersumbat, waduh itu repot banget guys. Jadi harus hati-hati juga ya. Ini alatnya gampang banget, tapi tetap harus hati-hati. Karena kalau alat-alat kayak gini ya nggak ada pengaman khusus gitu. Nih aku tunjukin caranya lagi guys. Kalau mau kita pindah bak ya, nah ini caranya tutup aja nih. Kamu lihat kan, kita tutup kayak dirapetin gitu. Nih dijepit ya, istilahnya dijepit gini ya. Kalau udah dijepit, terus tinggal pindah deh. Nah terus masukin ke bak yang lainnya lagi. Nah setelah itu kita buka lagi jepitannya itu. Sret. Nah
udah, kalau udah bisa mastiin airnya ngalir. Nah, ini udah ngalir kan, berarti udah bisa guys sifonnya. Nih, ini mungkin tinggal di longgarin dikit ya. Kalau misalkan tekanan airnya kurang nih, ini masih kurang, berarti kita tinggal sedot aja guys. Kalau misalkan si alirannya ini udah dirasa kenceng ya, nih itu kan hitam-hitamnya udah kesedot, jadi bagus banget lah. Setelah itu kita pindah ke bak satunya lagi ini. Jadi merah-merah tadi ini penjepitnya itu penting banget ya. Jangan sampai kamu melupakan tadi ya, kayak membuka lagi atau mungkin menutup lagi, karena kalau nggak gitu nggak bakal ngalir guys. Jadi benar-benar harus dibuka ya, atau mungkin sebelum dipindah itu harus ditutup dulu. Jadi itu penting banget, kalau nggak ya nggak bakal bisa nyedot guys, dan kamu harus ngisi lagi gitu airnya. Nih ya gak tuh, langsung kesedot semua guys ya kotorannya. Jadi alat sifonnya itu murah banget, kalau nggak salah 20 ribuan mungkin, aku lupa ya, tapi pokoknya sekitar segitu. Aku kira itu bakal 50 ribu atau mahal gitu ya alat secanggih ini guys. Tapi karena ini bahannya juga murah ya, otomatis harga jual si alatnya ini juga murah guys. Kamu bisa cek aja deh ntar ya. Ini kalau kita lihat ya, masing-masing baknya udah terasa bersih guys ya. Dan sebagian air juga sudah terkuras atau tersedot nih. Ini yang sky blue, terus ini yang blonde red place. Oke, jadi mungkin kita langsung isi aja ya airnya. Oke guys, jadi ini aku lagi ngisi air di bak ikan gapinya. Kalau dilihat-lihat ya, jadi lebih jernih gitu dan enak lah dilihat. Mungkin kemarin tuh kotor karena ada beberapa cacing tanah yang masuk ke sini guys. Jadi benar-benar kotor ya, tanahnya ke sini semua. Ya sekarang terlihat jadi lebih bersih guys. Setelah terisi semua nih, nah sekarang waktunya kita mau nyalain si aeratornya ini ya, supaya sponge filternya bisa bekerja lagi guys. Caranya gampang, tinggal nyalain aja nih sakelarnya, cetek. Nah, yang bawah juga ya guys, yang di sini. Nah, cetek. Oke, terus pastiin kalau mereka semua udah nyala. Oke, yang di sini udah nyala ya. Yang di tempatnya blonde red lace. Terus di sini tempatnya gapi sky blue juga udah nyala. Terus di tempatnya hilang guys. Waduh, hilang. Oh, ternyata di sini guys. Oke, kita celupin. Nah, ini dia tempat ini gapi topaz ya, tapi juga sama sih guys, gapi sky blue. Cuman aku pisah karena kualitasnya beda ya guys. Nah, kalau yang di sini juga udah nyala, sip, mantap guys. Punten paket. Tiba-tiba guys, ada paketan dateng. Nah, jadi si paketnya ini nganterin Amazon Frogbit. Jadi kemarin tuh banyak yang ngasih saran ya, Bang, itu tambahin lagi dong Amazon Frogbitnya. Kayaknya kurang nih. Oke, jadi ini aku tambahin lagi ya Amazon Frogbitnya 150 guys jumlahnya. Dan ini karena ada 3 plastik, berarti masing-masing ada 50. Wah, ini mantep banget sih. Ya, ini aku buka ya si Amazon Frogbitnya. Jadi ini nanti bakal buat selain di luar ya, yang akuarium outdoor, itu juga buat si akuarium atau bak-bak yang di dalam ini. Jadi nanti aku kasih Amazon Frogbit ya, supaya suasana hijaunya lebih dapat. Dan yang aku bilang kemarin, dia ini bisa mensuplai oksigen lebih banyak lagi, dan dia ini nyerap amonia gitu ya, sehingga ekosistem di bak ikan gapinya ini lebih terjaga guys. Dan juga ikan gapinya pasti ntar seneng banget ya. Ntar coba lihat aja ya, si ikan gapinya harusnya tuh seneng banget karena ada kayak tempat sembunyi gitu, atau tempat mainan gitu, karena kayak istilahnya dekorasinya dia lah. Jadi kalau ikan gapi dikasih dekorasi mungkin patung-patung atau apa gitu ya, rumah gitu, mungkin dia kurang suka ya, nggak terlalu ngefek gitu. Tapi kalau kita kasih kayak ginian ya, Amazon Frogbit, itu dia seneng banget guys, karena dia ini cenderung di area atas ya kalau misalkan kita ngelihat si ikan gapinya itu. Nih, ini banyak banget sih guys, gila kan. Jadi ini aku langsung tuangin aja ya si Amazon Frogbitnya ke kontainer ikan gapi. Nih, ini aku harus pasangin yang benar ya, karena kalau kebalik-balik itu takutnya si tanamannya ini malah mati guys, karena dia ini yang benar ya, akarnya itu di bawah
daunnya di atas. Kalau misalnya kebalik, takutnya malah busuk ya. Tuh, si ikan gapinya bener kan langsung mendekat tuh guys. Tuh ya, di bagian kanan tadi ada ikan gapi yang ke area bawah si Amazon Frogbitnya. Jadi emang Amazon Frogbit ini istilahnya apa ya, ibarat kalau kita bayi itu dikasih mainan gitu, jadi suka banget gitu. Nih, pokoknya waktu kita naruh itu jangan sampai kebalik ya. Kenapa aku ngulang-ngulang ini terus? Karena penting banget guys ya. Jadi kita jangan sampai naruh di asal-asalan gitu si Amazon Frogbitnya. Dibenerin posisinya ya, jangan sampai apa namanya ya, kayak miring-miring gitu, atau mungkin bahkan kebalik ya. Nih kalau enggak ya ntar bakal lama-lama membusuk guys. Tuh sip, mantep banget guys. Nih ini masih banyak ya. Dan kita kasih juga si Amazon Frogbitnya ini. Ntar aku ambil dulu. Nah ini kita kasihkan juga ke ini guys, ikan gapi sky blue ya. Ini ikan gapi sky blue dari Leord Gapi guys. Mantep banget. Jadi ini mereka masih adem ayem ya, hidup tentram. Dan apalagi ini aku kasih Amazon Frogbit, wah dia pasti bakal tambah senang banget guys. Nih ini aku bener-bener apa ya, hati-hatilah sama Amazon Frogbit ini, jangan sampai dia ini kebalik-balik gitu ya, ntar malah mati membusuk, takutnya airnya malah kenapa-napa gitu takutnya. Oke, kita pisah-pisah kayak gini, ntar bakal kelihatan guys mana tanaman air atau Amazon Frogbit yang kebalik. Oke guys, nih udah aku kasih semua ya tanaman air Amazon Frogbitnya. Jadi pastinya mereka hidup lebih nyaman dan lebih enak gitu ya, karena ada tanaman air dan tentunya seperti habitat aslinya gitu guys ya. Karena ini tanaman asli juga. Nih apalagi ini ada 4 ekor, mungkin kita tambahin lagi kali ya. Karena kalau misalkan semakin banyak ya populasi di suatu tank atau kontainer, itu kita harus kasih semakin banyak tanaman guys. Dari kita pun ngelihatnya itu juga enak gitu ya, ada ijo-ijo gitu. Tuh seperti yang aku bilang tadi ya, si ikan gapinya tuh langsung main-main di bawah Amazon Frogbitnya tuh. Mereka ada yang berduaan gitu ya, dan tuh mereka tuh mengeliling-ngeliling gitu karena suka banget gitu. Apalagi di bagian bawahnya ya, akarnya tadi ada yang cukup panjang guys. Itu mereka pasti kegirangan banget guys. Nah ini sisanya masih banyak ya, lumayan banget untuk akuarium outdoor guys. Oke, kita bakal pindahin ini ke akuarium outdoor. Nah guys, jadi ini kondisi akuarium outdoornya nih. Ikan-ikannya masih pada sehat-sehat, dan kita langsung aja kasihin Amazon Frogbitnya. Ini pasti mereka senang banget guys. Apalagi ini tanamannya cukup banyak ya. Tadi pesen 150 ya. Jadi Amazon Frogbit ini mungkin harganya lebih murah ya kalau di daerah kamu. Kalau di daerah aku ini 2000-an ya untuk satu itemnya. Nah di tank bekas Cana ini aku kasih juga Amazon Frogbit ya, supaya makin jos guys nih. Apalagi ada akar-akarnya kayak gini ya. Ngelihatnya tuh lebih mantep lah ya. Jadi si Cana ini yang bakal datang mungkin jadi lebih nyaman nantinya ya. Nih benar-benar seperti habitat aslinya kan guys. Oke guys, mungkin itu tadi ya, aku udah ngasih semua bak atau kontainernya ini dengan tanaman air Amazon Frogbit. Sekalian tadi kita juga kasih di tank bekas ikan canak. Nah ini kedepannya mau kita isi apa? Boleh banget kamu tulis di kolom komentar ya, enaknya diisi apa. Oke, ya udah itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.